Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Etika Hediati dari Program Studi Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Keguruan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekarang saya berada di bangku perkuliahan semester 8. Tanpa memperpanjang kalam, langsung saja saya ke inti materi, yaitu saya akan menjelaskan beberapa tips mengajar dalam teman-teman, langsung saja. Di beberapa tips mengajar BIPA ini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, prinsip bagi pengajar BIPA, dan yang kedua, hal-hal yang boleh dan tidak yang dilakukan oleh pengajar BIPA. Baik, ke poin yang pertama. Prinsip bagi pengajar BIPA. Pada prinsip ini, pengajar BIPA itu akan menjadi sosok model bagi pembelajar sehingga harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik. Seorang pengajar harus memperhatikan keterampilan mengajar dengan beberapa hal, seperti yang pertama, menjalin hubungan hormat di antara pelajar dan memberikan motivasi kepada mereka. Yang kedua, mencocokkan bahasanya dengan kebutuhan dan kemampuan pembelajar. Yang ketiga, memberikan perintah dan petunjuk yang jelas. Yang keempat, memberikan contoh bahasa yang tepat dan wajar. Yang kelima, memfokuskan kegiatan pada bahasa dan keterampilan baru. Yang keenam, memberikan contoh bahasa baru dengan konteks yang benar dan relevan. Yang ketujuh, memastikan pembelajar memahami materi baru. Yang kedelapan, menjelaskan ragam bahasa. Yang kesembilan, memberitahukan dan membetulkan kesalahan lisan pelajar dengan kepekaan kewajaran yang memadai. Poin yang ke-10, memberitahukan dan membetulkan kesalahan menulis pembelajar dengan kepekaan kewajaran yang memadai. Poin yang terakhir, memantau dan menilai kemauan pembelajar. Nah, dari 10 poin tersebut, itulah prinsip-prinsip bagi pengajar BIPA. Selain 10 poin tadi yang saya sudah jabarkan, pengajar BIPA juga harus mendemonstrasikan kesadaran dan proses belajar mengajar dengan yang pertama, mengajar dengan menyadari minat, keperluan, dan latar belakang kelas. Yang kedua, mengatur kelas sesuai dengan keperluan pembelajaran. Yang ketiga, mengatur berbagai kegiatan di kelas, termasuk kegiatan berpasangan, berkelompok, dan seluruh kelas. Yang keempat, memainkan peran yang sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran dan sifat kelas. Jadi kita tidak boleh sembarangan menyamaratakan kelas A dan kelas B. Poin yang terakhir, mengajar dengan cara mengembangkan autonomi pembelajaran serta kesadaran diri mereka. Nah, itu tadi 5 poin yang harus didemonstrasikan oleh pengajar BIPA kepada pembelajarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjabarkan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh bagi pengajar. Seorang pengajar BIPA ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengajar di kelas BIPA. Bukannya sebuah pantangan ataupun keharusan, hanya saja hal-hal berikut dapat membantu pengajar BIPA untuk menjadi pengajar yang berhasil. Apa saja? Tonton terus. Hal-hal yang boleh dilakukan dalam pengajaran BIPA. Yang pertama, bersikap ramah dan terbuka kepada pembelajar. Yang kedua, bersikap positif pada pembelajar. Yang ketiga, memberikan feedback pada pembelajar. Yang keempat, memberikan reward. Yang kelima, konsisten atas apa yang diajarkan. Yang keenam, tepat waktu dalam hal apapun. Yang ketujuh, memberi gambaran yang jelas apa yang diajarkan. Yang kedelapan, selalu siap dengan rencana alternatif untuk belajar. Yang 9, kreatif dalam membuat media pembelajaran. Yang ke-10,
upayakan selalu berbahasa Indonesia dalam pembelajaran. Ke-11, beri kesempatan pembelajar untuk aktif supaya kelas tersebut lebih hidup. Yang ke-12, menggunakan bahasa Indonesia sebanyak mungkin. Nah, itu tadi 12 hal-hal yang boleh dilakukan saat pembelajaran BIPA atau yang dilakukan oleh pengajar BIPA. Selanjutnya saya akan memberitahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat mengajar BIPA. Apa saja? Yang pertama itu menertawakan kesalahan pada pembelajaran, pada pembelajar. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pembelajar bila dia salah. Yang kedua, memberikan hukuman pada kesalahan belajar. Nah, ini dia. Ketika dia melakukan kesalahan, kita juga harus memberikan hukuman, bukan dalam artian dia tidak bisa dihukum, bisa, tapi dengan hal yang lain. Yang ketiga, menyampaikan materi berlebihan atau mubazir. Yang keempat, memperlakukan pembelajar BIPA dewasa, tidak seperti anak-anak, meskipun materinya memang materi bahasa Indonesia dasar, gitu. Yang kelima, menyampaikan materi secara acak, tidak runtut. Yang keenam, marah saat pembelajar komplain. Jadi kita tidak boleh marah saat kita dikomplain oleh pembelajar kita. Kita harus terima. Itu baru namanya pengajar yang baik. Yang ketujuh, pilih-pilih mahasiswa bersikap memihak. Nah, kita tidak boleh nih bersikap memihak pada pembelajar yang satu dengan pembelajar yang lainnya, gitu. Jadi kita harus bersikap adil walaupun hanya di dalam kelas. Selanjutnya itu ada yang yang ke-9. Berlaku rasis dalam contoh belajar maupun sikap. Jadi kita tidak boleh rasis dalam pembelajaran maupun rasnya, agamanya, gitu. Yang ke-10, memaksa pembelajar melakukan sesuatu hal. Kita tidak boleh memaksa. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata asing saat mengajar daripada bahasa Indonesia. Nah, namanya kita ini mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, gitu. Jadi kita harus banyak-banyak mengeluarkan kosakata bahasa Indonesia, bukan malah mengeluarkan kosakata bahasa asing. Jadi itu saja video pembelajaran untuk hari ini. Semoga teman-teman dapat menyerapnya dengan baik. Nah, itu tadi poin-poin penting untuk mengajar di kelas BIPA. Nah, jadi sebenarnya mengajar BIPA ini berbeda dengan mengajar bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengajar BIPA, sebab pembelajaran BIPA adalah orang asing yang memiliki adat budaya dan latar belakang yang berbeda dari kita, gitu. Dalam memulai kelas BIPA ini, seorang pengajar perlu memiliki pengetahuan yang memadai dan keterampilan yang harus dikuasai. Bahasa yang bermakna yang digunakan pengajar ternyata sangat penting dalam pembelajaran BIPA. Dan pengajar harus memilih dan menentukan bentuk interaksi yang bagaimana ini dan metode bahan ajar agar tidak monoton dalam kelas. Dan hal lain yang diperlukan untuk memudahkan pembelajaran dalam menguasai materi. Jadi walaupun pembelajaran di BIPA ini pembelajaran bahasa Indonesia yang dasar, tetapi kita tidak boleh membuat belajar itu seperti anak-anak. Kita harus bersikap dewasa juga kepada mereka. Karena ini pembelajaran BIPA, tentu hanya pembelajaran dasar bahasa Indonesia agar mereka mengerti bahasa Indonesia yang baik itu bagaimana, bukan menjadikan mereka sebagai ahli bahasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.